Waktu berlalu dengan sangat cepat. Sudah 2 tahun pandemi COVID-19 menjadi mimpi buruk di seluruh belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai dampak akibat pandemi dirasakan oleh semua kalangan dalam segala sektor, khususnya pada sektor ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pandemi COVID-19 berdampak buruk terhadap kualitas manusia Indonesia. Tercatat Indeks Pembangunan Manusia Nasional pada tahun 2020 hanya tumbuh 0,03% atau cenderung stagnan menjadi 71,94 dari tahun lalu yang 71,92. Selain itu, tingkat kemiskinan dan pengangguran Indonesia juga meningkat selama pandemi COVID-19. Pada Maret 2020, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,78% atau setara 26,42 juta orang. Angka tersebut tertinggi sejak September 2017. Karena semakin langkanya peluang kerja di masa pandemi seperti saat ini, jutaan orang di sektor informal mengalami kesulitan. Mereka mulai mencari alternatif untuk dijadikan sumber penghidupan lain. Di antaranya adalah menjadi manusia silver. Di saat pandemi COVID-19, manusia silver eksis kembali dan bertebaran di jalanan kota besar. Menjadi manusia silver adalah salah satu cara yang digunakan untuk bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cara ini dipandang cukup mudah. Meski penuh resiko dikejar Satpol PP hingga resiko kesehatan akibat cat yang mereka gunakan menghantui, tapi mereka tidak memiliki pilihan lain demi menghidupi diri sendiri dan keluarga di rumah. Bahkan untuk mencari uang demi sesuap nasi, banyak orang tua yang bekerja sebagai manusia silver, sampai rela membawa buah hati mereka untuk ikut bekerja. Komisi Nasional Perlindungan Anak menemukan ada 200 manusia silver di Depok yang melibatkan balita, bayi, dan seorang ibu. Keberadaan manusia silver kini dianggap meresahkan bagi masyarakat luas. Pemerintah mulai sering melakukan penertiban manusia silver. Seperti yang dilakukan pemerintah Kota Depok, melalui Satpol PP secara berkala dilakukan razia terhadap kelompok yang mereka sebut sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, yang di dalamnya termasuk manusia silver dan penganut. Maka, dengan dilarangnya manusia silver untuk mencari nafkah di jalanan, mereka pun harus kembali memutar otak untuk mencari pekerjaan lain yang bisa dilakukan. Banyak di antaranya akhirnya memilih menjadi badut jalanan. Peristiwa ini sama seperti yang dialami Pak Edo, yang kini bekerja sebagai seorang badut jalanan untuk menghidupi anak dan istrinya. Berapa lama Bapak jadi manusia badut? Kalau manusia badut udah hampir setengah tahun ini, Mbak. Sebelum Bapak jadi manusia badut, apa ada pekerjaan yang Bapak lakuin? Ya kalau aslinya saya sebelum saya mulai bercimpung di jalan ini ya semenjak corona pertama, Kak. Semenjak corona pertama saya sebetulnya profesi saya supir angkutan. Ya, karena angkutan lagi sepi saya beralih profesi ngelihat teman-teman ada yang nyilper, saya pertama itu ke silver. Dari silver, dari silver terus tuh ada sampai sekitar 2 tahunan, kena razia, barulah menjadi manusia badut kayak gini. Apa Bapak akhirnya memilih jadi badut? Ya karena itu faktor ekonomi, karena jadi manusia silver saya di udak-udak terus nggak merasa nyaman gitu ya. Saya ngeliat teman-teman pada pakai badut, ya saya bercoba aja beralih profesi untuk jadi badut gitu. Manusia silver ya emang dikatanya dilarang sih, katanya waktu saya ditangkap juga kemarin katanya dilarang. Inilah ya penyakit penyakit kulit nggak bisa katanya, udah gitu merusak ke mata lah katanya. Waktu Bapak kena razia itu, apa sih yang Bapak alami? Ya. Bapak ditangkap? Nah ya kita ditanya-tanya, tanya profesi kita apa kamu memang selama ini jadi gembel apa, katanya. Saya bilang saya pertama sih saya
kerja, saya bilang saya supir, cuma karena keadaan lagi susah mencari penumpang nggak ada, setoran nggak dapat ya, saya beralih jadi manusia silver, saya bilang gitu ya, di data jangan lagi gini-gini deh, ya, namanya kita butuh makan, butuh apa ya kita lakukan lagi gitu aja. Kalau Bapak Anura ditangkap lagi, apa yang dilakukan? Ya dia dibilang ada sanksinya, dia bilang kemarin itu ya akan ditangkap kurungan 6 bulan, pidana ringan katanya 6 bulan. Sanksinya berapa banyak? Itu doang katanya akan ditaruh di panti apa di mana katanya selama 6 bulan katanya. Diangsingin ke panti. Kalau untuk dendanya ada ya? Dendanya 1 miliar katanya. Saya bilang kalau ada saya uang 1 miliar ya nggak ngapain saya jadi kayak gini, saya bilang sama dia. Kalau dendanya gitu ya, kalau ada uang segitu Pak ngapain saya jadi gembel, saya bilang. Ya kayaknya bilang hati-hati kamu katanya, kalau ketangkap lagi ya pasti saya kayak masukin kamu ya, namanya resiko Pak hidupnya, saya bilang, buat makan daripada saya ngerampok, saya bilang. Kamu pintar kamu ngomong katanya gitu doang, katanya waktu ditangkap gitu. Kamu ngelawan saya ya, bukan ngelawan Pak, saya apa adanya aja, daripada saya maling atau apa lebih parah lagi Pak, saya bilang. Kalau selama jadi manusia badut, apa ada tanggapan serupa? Ya kalau yang saya ngalamin sih belum ada, soalnya kan kita baru setengah tahun jadi manusia badut ya, belum begitu apa ya tanggapannya. Positifnya ya gitu doang ya, paling ngibur orang senang kan ya, kita joget-joget gitu kan, senang ketawa orang gitu. Oh jadi selama jadi badut nggak pernah dapat tanggapan negatif ya dari masyarakat? Belum ada ya, cuma ya karena kita kan joget-joget ya, yang menghibur orang banyak kan anak-anak, apalagi kalau orang tua yang bawa mobil ada ketemu sama anaknya kan, dia buka kaca kan suruh ngetos, suruh dada gitu, seneng dia. Ini Bapak dapat kostum badut ini dari mana ya Pak? Nyewa Dua-duanya nyewa? Iya. Tempat penyewaannya itu di mana ya? Wah ini jauh di apa sana, Seeng. Itu tempat apa Pak? Itu ya ada bosnya di situ ya, untuk kostum-kostum ini pembikinan dia di situ, jadi dia khusus nyari anak buah gitu, jadi itu yang klub namanya kelompok badut. Oh kelompok badut, komunitas badut. Iya gitu. komunitas badut. Emang kayak gimana sih sistem peminjaman kostumnya itu? Ya kita di sana ini ya, kita kan ngomong ini, kamu mau badut ya, ini badut saya satunya nih 30.000 per hari. Kamu cara pembayarannya gimana? Per hari apa per minggu? Kalau kita misalnya per hari kan nggak mungkin kita ngantar ke Seeng sana, dari sini ke Seeng kan ongkosnya jauh. Nah jadi saya bilang udah sistem transfer aja bos, seminggu sekali gitu. Kalau ada kendala kan misalnya ada tangkapan apa dari dia juga mau nolongin gitu, misalnya kan kayak kalau kita sistem silver dulu kan masing-masing, kalau ini kan misalnya kita ketangkap kantip atau apa gitu kan ada informasi dari dia yang nolongin kita, dia ngeluarin kita bayar, misalnya ada biaya pengenakan gitu, misalnya kosong ditahan kan harus ditebus, dari dia ada bantuannya, jadi nggak diberatkan ke kita semua, itulah komunitasnya. Berapa biaya yang Bapak keluarin nyewa? Kalau yang kostum yang satu ini 30, yang ini 20, 50.000 sehari. Nah. Oh, kalau misalnya kayak bos saya ini ya badut-badut dia aja, karena ada 15 dia. Oh, ya kalau yang mencakup itu untuk komunitas seluruh saya. Tapi kalau yang bos saya itu punya yang lain lagi, komunitas yang lain lagi, kayak misalnya teman-teman yang lain juga ya ada lagi, cuma lain lagi peraturannya gitu, lain lagi sistemnya. Cuma itu kalau misalnya kita ketemu yang badut yang lain kan punya HP, paling kita catat nomor dia, punya apa gitu, misalnya dia lagi jalan, misalnya dia jalan pagi, kamu jangan main ke lampu merah ini, tadi pagi ada razia di sono gitu, jadi kamu pindahin lah kemana kek dulu, jangan balik dulu ke situ katanya. Ntar ketemu lagi teman sana buka lagi, gimana di sana aman nggak? Ya sini aman, ya, datang aja gitu. Oh jadi fungsi komunitas itu untuk saling berbagi? Iya, saling berbagi informasi gitu. Kalau komunitas ke bos ya itu tadi paling ya tanggapan dia kalau bisa kita ketangkap gitu, kayak kemarin saya ketangkap, saya bilang bos ini gimana nih ketangkap ini, jadi gimana, aman nggak? Aman, cuma nggak ada duitnya, ya udah nggak apa-apa, ntar hitung-hitungan gitu. Kalau ke bos yang penting aman, kamu bikin dulu katanya, jangan ditahan, jangan sempat ditahan. Kalau mau
gabung ke komunitas itu untuk bisa pinjam meminjam kostum itu ada syaratnya nggak sih? Ya KTP doang. KTP. Iya KTP, soalnya dia kan pengen tahu tempat kita tinggal. Soalnya kan banyak dulu kan yang kayak gitu pinjam meminjam dibawa kabur, dijual lagi. Jadi bosnya nyariin, tahu-tahu dia kan ada ciri khasnya badutnya gitu kan. Jadi tahu kan kamu beli dari mana? Ya, dari sini dicariin gitu. Jadi kan kayak gitu sekarang. Jadi bosnya sekarang ya kayak gitu. Jadi minta KTP jadi jaminan, fotokopi KTP jadi jaminan ke sana. KTP kita difotokopin buat jaminan dia. Itu ini tuh Bapak komunitas yang peminjam kostumnya ini tuh memang dia menyediakan badut-badut untuk acara gitu atau khusus untuk badut-badut Jalanan. turnamen? Iya buat badut jalanan ya. Tapi kalau misalnya ada misalnya ada order gitu kita dipanggil juga. Kamu mau nggak? Ada order nih katanya. Panggilan gini katanya. Apalagi kita punya gini kan. Saya kita kan kadang-kadang di jalan kan. Om, mau nggak saya pakai ntar buat kajian ulang tahun anak saya, katanya gitu kan. Oh, boleh Pak, di mana Pak? Kasih alamat, kasih nomor HP. Ntar besok datang ya, katanya. Ini saya DP-in dulu gitu. Gitu juga, ya, tergantung ya. Namanya kita di jalanan ya, bos juga bisa. Kita juga nemu-nemu orang di jalan. Kadang-kadang dia senang nengok kita joget-jogetnya apa kan bagus kan. Kan banyak orang kan perhatiin di jalan gitu, ya, nemuin kita. Kayak gitu, kayak Mbak kemarin juga nemuin datang kan, ya, ngobrol. Bisa nggak saya pakai ntar? Datang nggak bisa ulang tahun anak saya gitu. Katanya. Kalau cocok ya kita terima gitu. Antara jadi manusia silver dan badut ada perbedaannya nggak sih? Ya perbedaannya sih ada sih, cuma nggak gitu banyak ya, dikit. Kalau perbedaan masalah di keuangan tadi kan, ya namanya gitu ya. Masing-masing dong, namanya kita kan kalau di badut kan ya kita kan menghibur orang tuh dengan joget-joget ya kan ya, namanya kita kan ya kadang suka dukanya kayak gitu, kadang lebih kadang yang enggak. Rata-rata pemasukan Bapak dalam satu hari selama jadi manusia badut? Ya 100 sih dapat Mbak, antara kalau saya dapat 100, dia dapat 50, kan segabung 150, kadang-kadang dia dapat 100 saya 50. Itulah minimnya 100 lah pasti dapat itu Mbak kalau satu orang itu. Super, ya nggak jauh beda segitu juga. Iya kadang-kadang ya kalau orang senang ya kalau tanggal-tanggal muda gitu, kalau ya kayak di jalanan gitu ya, ibarat kata ya misalnya kalau dia udah sering lihat kita gitu kan ngatur jalan ya bisa dapat 200, kadang-kadang ada yang ngasih 50-an kan gitu kan ya. Tapi nggak setiap hari kan, namanya kita dari tempat jalan kan dia ngeliatin muka kita ya kan, karena kasihan, karena dia ngeliat kita bantu-bantu lalu lintas gitu. Ya, saya sih mendukung lah, tapi jangan terlalu dipojokkan banget dah gitu. Maksud saya kayak, maksudnya itu jangan memukul ratakan kayak gitu. Kan manusia itu kan bisa menilai, kayak saya kan di Gintung itu kan saya bilang waktu saya ditangkap juga. Kalau saya bikin owner di sini Pak, saya nggak pindah-pindah, saya pasti pindah-pindah. Saya udah hampir setahun di sini, saya bilang. Nah, ya jawaban dia lain. Berarti kamu udah malas kerja yang lain-lain katanya. Ya, saya bukan malas Pak, saya bilang. Ya namanya jawaban pemerintahan ada aja kan, namanya kita ya nggak mungkin membantah ya kan. Tapi gimana Pak kalau nanti pemerintah akhirnya melarang badut juga seperti melarang manusia silver, Bapak bakalan kayak gimana? Kita ya kalau kita sih saya menurutin apa yang Mbak tanya. Kalau misalnya ibarat kata kalau perekonomian ini udah mulai normal, kayak misalnya udah seperti semula lagi kayak gitu, saya melakukan yang nggak bakalan turun ke jalan lagi, pasti ya melakukan kerjaan saya. Ya, saya kan punya modal gitu, dari dulu kan bisa bawa mobil apa. Sekarang kan berkata keadaan gini, mau bawa mobil aja inilah itulah persyaratan banyak, mau ngelamar kerja susah apa gitu. Di situ kendalanya. Kalau misalnya normal ya mendingan yang semula, yang nggak ada sangkut pautnya dengan yang hukuman jalan kayak gini lah. Bosan kita hukuman jalan kayak gini Mbak, nggak ada apanya. Bukannya kita takut apa gitu, cuma ya kayak gitu tadi. Nggak ada apa yang sama kita. Kita juga kalau misalnya udah normal, saya juga udah ngomong kemarin sama pemerintah, saya bilang, kamu pintar banget ngomong katanya. Saya bilang, saya ngomong apa adanya Pak. Saya bilang, kalau normal Pak keadaan, saya juga nggak mau gini. Saya juga di jalan ini gara-gara corona kemarin anjlok banget. Saya bilang, jangan kan boro-boro buat makan, restoran aja nggak dapat. Berarti kalau ditanya kayak gitu ya ngerasa terganggu ya, tapi rada kasian juga. Soalnya kan kalau terganggunya tuh kayak misalkan tiba-tiba udah hijau,